Oke, pasti kalian udah tahu kalau nih episode emang udah telat banget kalau aku review. Dan sekarang udah keluar episode 12-nya. Mungkin karena aku terpengaruh Betelgeuse sehingga jadi males kayak gini. Ya udahlah, aku review episode 11. Dan ntar akan aku upload langsung video review episode 12-nya. Di sini terlihat Naofumi sedang memberikan perhiasan yang dia buat kepada Raphtalia sama Firo. Kemudian muncul para prajurit yang gabung sama partinya Naofumi kemarin. Dan mereka akhirnya dikirim untuk bertarung di wave yang ketiga. Saat mereka berada di desa, mereka berhadapan dengan Goblin dan Lizardman. Untung aja mereka gak ketemu Lord Gobuta sama Lord Gabiru. Di sini bisa terlihat, nenek yang sudah ditolong Naofumi di episode sebelumnya, sekarang sudah sehat dan menghajar banyak monster dengan mudahnya. Yang seharusnya, dia ketemu sama Naofumi setelah Akalmira, tapi malah diperlihatkan di sini. Entah ada apa dengan studio animenya. Sama kayak Diablo yang diperlihatin sebelum pembantaian Rimuru terhadap pasukan Formas. By the way, nenek ini pakai chi kayak Goku. Itulah mengapa nenek ini kuat banget meski pakai tangan kosong. Kemudian, karena 3 hero lain belum selesai ngalahin bos monsternya, wave ketiga ini malah belum selesai juga. Sehingga Naofumi memutuskan untuk turun tangan. Di tempat 3 hero lain bertarung, ada kapal Flying Dutchman yang dikendarai Patrick sedang terbang. Dan bisa terlihat jika Motoyasu, Ren, dan Itsuki sedang beda pendapat bagaimana cara ngalahinnya. Bos di wave kali ini adalah Soul Eater, sehingga Ren dan Motoyasu pun kesulitan menghadapinya karena monster yang mereka kalahin selalu bangkit lagi. Apalagi mereka juga beda pendapat monster mana yang harus dikalahin terlebih dahulu. Dan di saat inilah Naofumi mengingatkan mereka kalau ini bukan game. Di saat Motoyasu dan Ren berdebat, Naofumi akhirnya menyadari keberadaan Soul Eater yang menjadi bayangan para monster. Sehingga dia menyuruh Raphtalia untuk memakai sihir cahaya dan menusukkan pedangnya ke bayangan tersebut. Untung itu bukan rangga. Akhirnya wujud asli Soul Eater muncul dan ketiga hero bekerja sama untuk mengalahkan Soul Eater tersebut. Tapi sayangnya gak berhasil. Di sini Firo terlihat memakai Kagemushi no Jutsu yang aslinya itu adalah pergerakan cepat kayak flash dan lebih kayak teleportasi sebenarnya sih. Pada akhirnya Naofumi menggunakan Shield of Rage-nya sebagai pilihan terakhirnya. Sehingga sekali lagi dia menjadi kelas Avenger. Tapi bedanya di sini, dia merasakan kemarahan Galeon yang telah dibunuh Ren. Galeon juga marah sama manusia karena tulangnya dijadiin alat. Karena amarah Galeon inilah akhirnya skill baru Naofumi yaitu Dragon Zombie Shield yang digabungin sama World Series pun terbuka. Dalam mode ini, Naofumi merasakan sakit seperti terbakar oleh api di tubuhnya. Dan saat tenggelam dalam amarahnya, armornya berubah seperti naga. Kalian bisa sebut dia sekarang sebagai Naofumi Pendragon Alter. Akibat aura naga yang dikeluarkan Naofumi, Firo juga ikut terbawa amarah. Sebagai kelas Avenger, Naofumi secara gila-gilaan dan barbar saat menyerang Soul Eater. Di saat seperti itu, 3 hero lain hanya memperhatikan. Di dalam hati mereka berkata, "Afgan, gue nyem aja dah." Setelah mendapat korban Jutsu dari Raphtalia, akhirnya mereka sadar akan posisi mereka sehingga mereka ikut membantu Naofumi. Cara aku melihat mereka berempat, mereka udah kayak servant di FGO yang lagi ngelawan Beast Servant. Di saat terakhir, akhirnya Naofumi bisa mengendalikan amarahnya sehingga dengan kendalinya, dia bisa menggunakan Shield Prison untuk mengurung Soul Eater. Dan selagi memakai mode Pendragon Alternya, dia menggunakan skill Iron Maiden yang sangat mematikan meski dia adalah hero yang menggunakan shield. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Naofumi Pendragon Alter. Tapi saat mereka sedang lengah, ternyata masih ada Soul Eater lain yang kemudian dikalahkan dengan mudah oleh Glass si Best Girl. Maksudku, Glass si fan hero dari dunia lain. Sebagai vassal hero dari dunia lain, memang sudah tugasnya untuk membunuh holy hero seperti Naofumi dan yang lainnya. Tapi dia menganggap hanya Naofumi saja yang pantas disebut pahlawan. Dan dimulailah pertarungan sesungguhnya dari Wave, yaitu pertarungan hidup dan mati antar hero dari tiap dunia. Kenapa malah jadi Avenger anjir? Oke, di ending kali ini aku akan ngejelasin seperti apa dunianya Glass. Berbeda dengan dunianya Raphtalia yang seperti Eropa abad pertengahan, dunianya Glass seperti Jepang di zaman Edo. Sehingga kalian bisa melihat kenapa pakaian Glass seperti kimono Jepang. Beberapa negara di sana terlihat seperti Jepang era Showa dan era kepemimpinan Tokugawa. Para adventurer di sana juga terlihat seperti Shinsengumi. Dan begitulah sedikit spoiler tentang Glass dan dunianya. Untuk video review episode 12 akan publish 3 jam dari sekarang. So, I'm Gilang and I will see you next time. Terus on!